Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai dan hormati dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi umur panjang yang penuh keberkahan. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga setiap menit yang sahabat luangkan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat dan membawa kesehatan yang lebih baik untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak dan Ibu tercinta? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik maupun pikiran. Kalaupun ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan gantikan dengan kesehatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya, sahabat berasal dari kota mana, usia berapa sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatan hari ini. Dengan begitu, kita bisa sama-sama berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan memperkuat semangat untuk terus menjaga kesehatan dengan cara yang alami, aman, dan sesuai anjuran medis. Pada usia 60 tahun ke atas, tubuh kita memang mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Beberapa keluhan sering datang silih berganti. Ada yang merasa sendi mulai kaku, ada yang pencernaannya tak seperti dulu lagi, ada pula yang mulai sering lupa, atau merasa badan cepat lelah padahal aktivitas tidak terlalu berat. Semua itu adalah hal yang wajar. Namun, wajar bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Justru inilah waktu yang sangat tepat untuk kita lebih peduli terhadap tubuh kita, memberikan asupan terbaik, dan menerapkan pola hidup sehat yang konsisten. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ternyata punya manfaat luar biasa bagi lansia. Salah satunya adalah jahe. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu 10 manfaat jahe yang jarang lansia ketahui menurut dokter. Mungkin selama ini kita hanya mengenal jahe sebagai bahan dapur untuk membuat minuman hangat seperti wedang jahe atau campuran bumbu masakan. Tapi tahukah sahabat, di balik aromanya yang khas dan rasanya yang hangat menggigit, jahe ternyata menyimpan sejuta manfaat, termasuk manfaat yang seringkali luput dari perhatian kita, khususnya bagi para lansia. Banyak dokter herbal dan ahli gizi telah melakukan penelitian mendalam terhadap jahe. Hasilnya sangat mengejutkan. Jahe bukan hanya sekadar tanaman rimpang biasa, tapi bisa menjadi salah satu ramuan alami terbaik untuk mendukung kesehatan lansia. Bahkan beberapa manfaatnya mampu membantu mengatasi keluhan yang sering dirasakan oleh lansia tanpa perlu obat-obatan kimia yang kadang justru menimbulkan efek samping. Maka, penting bagi kita semua untuk lebih mengenal dan memahami jahe, bukan hanya sebagai bahan dapur, tapi juga sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia senja. Sebelum kita menyelami lebih dalam manfaat jahe, mari kita doakan terlebih dahulu agar seluruh sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap langkah yang diambil hari ini menjadi bagian dari ikhtiar menuju tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia. Semoga yang sedang sakit segera dipulihkan, yang sedang khawatir diberikan ketenangan, dan yang sedang berjuang diberikan kemudahan serta kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah terpikir bahwa jahe bisa membantu mengatasi masalah vertigo, mengurangi risiko penggumpalan darah, atau bahkan membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak? Ini bukan sekadar mitos, melainkan sudah banyak diteliti dan dibuktikan secara medis. Maka dari itu, kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap jahe. Kita perlu tahu apa saja kandungannya, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan tentu saja, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar manfaatnya terasa maksimal. Sebagai pembuka, mari kita kenali dulu beberapa keluhan umum yang sering dirasakan oleh para lansia dan bagaimana jahe bisa menjadi solusi alaminya. Beberapa keluhan tersebut di antaranya, sendi nyeri dan kaku di pagi hari. Banyak lansia yang mengeluhkan bangun tidur dengan kondisi lutut atau pinggang terasa kaku, nyeri, atau sulit digerakkan. Susah tidur di malam hari, tidur jadi tidak nyenyak, sering terbangun, atau merasa sulit memejamkan mata walaupun badan sudah lelah. Perut sering kembung atau mual, terutama setelah makan makanan tertentu atau saat cuaca dingin. Daya tahan tubuh menurun, mudah tertular flu atau batuk saat cuaca berubah. Sirkulasi darah kurang lancar, ditandai dengan tangan atau kaki terasa dingin, kesemutan, atau mudah lelah. Nafsu makan menurun, tidak ada selera makan, berat badan turun perlahan, tubuh jadi terasa lemah. Tekanan darah tidak stabil, kadang naik, kadang turun, membuat pusing dan tidak nyaman.
pencernaan terganggu, sering sembelit, bab tidak lancar, atau merasa begah setelah makan, lupa atau pikun, sulit mengingat hal-hal yang baru saja dilakukan atau dikatakan, gampang cemas dan stres, perasaan gelisah muncul tanpa sebab yang jelas, membuat sulit fokus dan tidak tenang. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, dari 10 keluhan umum tersebut, tahukah Bapak dan Ibu bahwa jahe bisa membantu meringankan sebagian besar keluhan itu? Tentu bukan berarti jahe bisa menyembuhkan semua penyakit secara ajaib, tapi dengan konsumsi yang rutin dan cara yang tepat, jahe bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kesehatan harian lansia secara alami. Hal ini sudah sering disebutkan oleh para dokter herbal, ahli gizi, dan juga diteliti dalam berbagai jurnal kesehatan. Itulah sebabnya dalam video ini, kami akan membahas tuntas 10 manfaat jahe yang selama ini jarang diketahui oleh para lansia, namun sangat penting untuk diketahui dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Mulai dari manfaat untuk peredaran darah, pencernaan, sistem imun, hingga suasana hati dan kualitas tidur. Tidak hanya itu, kami juga akan sajikan bagaimana cara mengonsumsi jahe yang paling aman untuk lansia, termasuk rekomendasi waktu dan takarannya, agar hasilnya maksimal tanpa risiko efek samping. Dan yang tak kalah menarik, kami juga akan membagikan testimoni nyata dari para lansia yang sudah mencoba mengonsumsi jahe secara rutin dan merasakan perbedaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang merasakan nyeri sendinya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, hingga yang merasakan tubuh lebih segar dan semangat bangun pagi. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan mengenali jahe dari sudut pandang medis dan pengalaman nyata para lansia, kita jadi lebih yakin bahwa kesehatan bisa dijaga bukan hanya dari obat-obatan, tetapi juga dari alam yang sudah menyediakan begitu banyak kebaikan. Sebelum masuk ke bab 2 yang akan membahas secara ilmiah kandungan apa saja yang terdapat dalam jahe dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan penjelasan yang menarik dan bermanfaat. Siapkan teh atau air jahe hangat di samping sahabat, duduk dengan nyaman, dan mari lanjutkan perjalanan kita mengenal lebih dalam rahasia jahe yang selama ini mungkin belum banyak diketahui oleh para lansia. Karena di usia yang sudah matang, tubuh kita layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Bukan hanya dari orang sekitar, tapi dari diri kita sendiri. Dan salah satu bentuk sayang pada tubuh adalah dengan memberikan asupan yang menyehatkan, seperti jahe yang terbukti memberi begitu banyak manfaat, terutama bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin terus aktif, bugar, dan semangat menjalani hari-hari. Bab 2. Menyingkap kandungan ajaib dalam jahe menurut dunia medis. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita membuka pembahasan pada bab sebelumnya dengan doa, semangat, dan motivasi untuk menjaga kesehatan di usia senja, kini tibalah saatnya kita menyelami lebih dalam rahasia ilmiah yang tersembunyi di balik rimpang yang satu ini, jahe. Sebagian dari kita mungkin hanya mengenal jahe sebagai rempah-rempah yang sering digunakan untuk memasak, membuat wedang, atau obat tradisional warisan orang tua zaman dulu. Tapi tahukah sahabat, di balik bentuknya yang sederhana, jahe menyimpan kandungan aktif yang membuat para ilmuwan dan dokter di seluruh dunia terus meneliti khasiatnya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Amerika, Jepang, India, hingga negara-negara Eropa. Jahe bukanlah tanaman sembarangan. Ia mengandung sejumlah senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh, khususnya tubuh lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi organ secara alami. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting dalam jahe dan apa saja manfaatnya menurut ilmu kedokteran. 1. Gingerol, senjata anti peradangan dan antioksidan alami. Kandungan paling terkenal dalam jahe adalah gingerol. Gingerol merupakan senyawa bioaktif utama dalam jahe segar. Senyawa inilah yang memberikan rasa pedas khas dan efek hangat setelah dikonsumsi. Tapi, bukan hanya itu. Menurut berbagai studi ilmiah, gingerol memiliki sifat antiinflamasi, anti peradangan, dan antioksidan yang sangat kuat. Bagi sahabat lansia, ini kabar baik. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung lebih mudah mengalami peradangan ringan yang tidak disadari, misalnya pada persendian, pembuluh darah, atau jaringan otot. Kondisi ini bisa memicu nyeri sendi, rematik, atau bahkan memperburuk penyakit degeneratif seperti osteoartritis. Gingerol bekerja menghambat proses inflamasi tersebut secara alami. Tak hanya itu, gingerol juga berperan sebagai antioksidan. Ia membantu melawan radikal bebas molekul yang dapat merusak sel-sel sehat dan mempercepat proses penuaan. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan dari kerusakan sel akibat stres oksidatif. 2. Shogaol, kekuatan dari jahe kering. Selain gingerol, jahe yang sudah dikeringkan atau dipanaskan mengandung senyawa lain bernama shogaol.
Kandungan ini bahkan lebih kuat dalam hal efek farmakologis dibanding gingerol. Shogaol memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang lebih tinggi. Senyawa ini juga terbukti membantu menekan mual, muntah, dan gangguan lambung lainnya. Untuk sahabat lansia yang mengalami masalah pencernaan seperti perut kembung, masuk angin, atau mak ringan, konsumsi jahe dalam bentuk teh hangat atau rebusan air jahe kering bisa menjadi solusi alami yang aman, terutama jika dikonsumsi sebelum makan atau saat perut terasa tidak nyaman. 3. Zingeron penjaga pencernaan dan peredam nyeri. Zingeron adalah senyawa aktif yang terbentuk saat jahe dimasak atau dipanaskan. Zingeron memiliki aroma khas yang harum dan rasa yang sedikit manis. Dalam dunia medis, Zingeron dikenal sebagai senyawa antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik ringan, artinya ia mampu meredakan nyeri ringan. Zingeron sangat efektif dalam mengatasi gangguan pencernaan seperti diare atau keracunan makanan ringan karena mampu melawan bakteri berbahaya dalam sistem pencernaan. Tak hanya itu, bagi sahabat yang sering mengalami sakit kepala ringan, pegal-pegal, atau nyeri otot, kandungan ini bisa membantu meredakannya secara perlahan. 4. Minyak atsiri penyegar tubuh dan pikiran. Jahe juga kaya akan minyak atsiri, terutama cineol, borneol, dan linalool. Minyak atsiri ini tidak hanya berperan dalam memberikan aroma khas pada jahe, tetapi juga memiliki efek terapeutik yang menenangkan. Menurut penelitian dari Jurnal Aromaterapi dan Pengobatan Herbal, minyak atsiri dalam jahe bisa membantu mengurangi stres, memperbaiki mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Sahabat channel Lansia Sehat yang sering susah tidur atau mengalami kegelisahan di malam hari, minum air jahe hangat sebelum tidur bisa menjadi kebiasaan baik yang menenangkan. 5. Vitamin dan mineral dalam jahe. Selain senyawa aktif di atas, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang penting bagi lansia, antara lain vitamin B6, penting untuk metabolisme energi dan fungsi saraf. Kekurangan vitamin B6 bisa menyebabkan mudah lelah, cepat lupa, dan gangguan sistem imun. Vitamin C, sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan dan memperkuat daya tahan tubuh. Magnesium, membantu menjaga kesehatan tulang dan otot, serta mencegah kejang otot. Kalium, mengatur tekanan darah dan fungsi jantung. Fosfor dan kalsium, mendukung kesehatan tulang dan gigi, sangat penting untuk mencegah osteoporosis. Vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia agar tetap kuat, aktif, dan tidak mudah jatuh sakit. 6. Enzim pencernaan dan serat. Tahukah sahabat bahwa jahe juga mengandung enzim-enzim pencernaan alami, seperti zingibain? Enzim ini membantu memecah protein dalam makanan, sehingga meringankan kerja lambung dan usus dalam proses pencernaan. Sangat cocok bagi lansia yang sering merasa begah atau mengalami sembelit karena sistem pencernaan yang mulai melambat. Kandungan serat dalam jahe memang tidak sebanyak sayuran atau buah, tapi tetap memberi kontribusi dalam menjaga kesehatan usus dan melancarkan buang air besar. Apa kata dunia medis? Mari kita lihat bagaimana pandangan dunia medis dan para peneliti terhadap jahe. Sebuah penelitian yang diterbitkan di National Library of Medicine menyebutkan bahwa gingerol dan shogaol memiliki kemampuan menghambat sitokin proinflamasi, yaitu zat yang memicu peradangan dalam tubuh. Ini penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, pembengkakan, atau penyakit autoimun ringan. Sementara itu, penelitian dari Journal of Ethnopharmacology mengungkapkan bahwa konsumsi ekstrak jahe sebanyak 1 gram per hari selama 3 bulan dapat menurunkan gejala osteoartritis pada lutut, yang merupakan keluhan umum lansia. Dokter-dokter herbal dan spesialis geriatri juga sering menyarankan jahe sebagai terapi pendamping bagi pasien usia lanjut yang ingin mengurangi konsumsi obat pereda nyeri atau antiinflamasi kimia. Tentu saja dengan syarat dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter. Sampai di sini, kita sudah semakin mengenal jahe dari sisi kandungannya. Ternyata bukan hanya rasa dan aromanya yang menghangatkan, tapi juga zat-zat di dalamnya yang mampu menjaga tubuh tetap sehat, terutama di usia lanjut. Gingerol, shogaol, zingeron, minyak atsiri, vitamin, dan mineral semuanya bekerja bersama untuk mendukung kesehatan lansia secara alami. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas 10 manfaat spesifik jahe yang jarang diketahui lansia, mulai dari manfaat untuk tekanan darah, sendi, sistem saraf, hingga suasana hati. Manfaat-manfaat ini bukan hanya berdasarkan pengalaman orang tua zaman dulu, tapi sudah diperkuat dengan hasil riset ilmiah dari berbagai negara. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat. Karena mengenal tubuh sendiri dan apa yang dibutuhkan adalah bentuk rasa syukur dan cinta yang tulus terhadap hidup.
Mari jaga kesehatan dengan ilmu, niat, dan kebiasaan kecil yang konsisten seperti rutin minum jahe. Bab 3. 10 manfaat jahe yang jarang diketahui lansia. Setelah kita menyelami begitu banyak kandungan berharga dalam jahe pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini, 10 manfaat jahe yang jarang diketahui oleh para lansia, namun sebenarnya sangat penting dan berdampak besar terhadap kesehatan harian di usia senja. Jahe bukan sekadar rempah penghangat tubuh atau pelengkap bumbu dapur. Di dalam setiap ruasnya, tersimpan kemampuan luar biasa untuk mendukung fungsi tubuh lansia yang sudah mulai melemah secara alami. Banyak dari manfaat ini belum dikenal luas, karena umumnya masyarakat hanya mengetahui manfaat umum seperti meredakan masuk angin atau menghangatkan badan. Padahal, manfaatnya jauh lebih luas dari itu. Mari kita bahas satu persatu. 1. Meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung. Sirkulasi darah yang lancar adalah salah satu kunci utama agar organ tubuh lansia tetap mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi dengan optimal. Namun, pada usia 60 tahun ke atas, dinding pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya, menyebabkan peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, tangan dan kaki sering terasa dingin, kesemutan, bahkan kepala mudah pusing karena otak kekurangan oksigen. Nah, disinilah peran gingerol dalam jahe bekerja secara efektif. Gingerol membantu melancarkan aliran darah dengan cara melebarkan pembuluh darah dan mencegah penggumpalan darah ringan. Jahe juga bersifat antiplatelet alami, artinya membantu mencegah terjadinya penggumpalan darah yang bisa menyebabkan stroke ringan atau serangan jantung. Studi di University of Maryland Medical Center menunjukkan bahwa konsumsi rutin jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang tentunya sangat penting bagi lansia yang memiliki risiko penyakit jantung. 2. Meredakan vertigo dan masalah keseimbangan. Sahabat channel Lansia Sehat, vertigo atau pusing berputar merupakan keluhan umum pada lansia, terutama karena gangguan pada telinga bagian dalam atau aliran darah ke otak. Dalam banyak kasus, vertigo menyebabkan lansia sulit berdiri, mudah jatuh, dan kehilangan keseimbangan saat berjalan. Jahe terbukti memiliki efek antiemetik dan vestibular supportive, yaitu mampu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki respon keseimbangan tubuh. Gingerol dan shogaol dalam jahe membantu menstabilkan sinyal saraf yang mengatur koordinasi gerak dan keseimbangan. Jahe juga membantu mengurangi rasa mual yang sering menyertai vertigo. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Acupuncture and Meridian Studies menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe sebelum aktivitas fisik dapat menurunkan insiden vertigo pada lansia hingga 50%. Ini menjadi solusi alami yang layak dicoba bagi sahabat yang sering merasa oleng atau goyah saat berjalan. 3. Menurunkan risiko pembekuan darah, trombosis. Pembekuan darah atau trombosis adalah kondisi serius yang bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung, terutama pada lansia. Banyak lansia yang mengonsumsi pengencer darah seperti aspirin, namun obat ini kadang menyebabkan efek samping seperti gangguan lambung. Jahe merupakan pengencer darah alami yang lebih lembut dan aman jika digunakan secara rutin dalam jumlah wajar. Gingerol bekerja mencegah agregasi platelet, yaitu proses di mana sel darah menggumpal membentuk bekuan yang bisa menyumbat pembuluh. Tentu, konsumsi jahe tidak boleh menggantikan obat dokter tanpa pengawasan. Namun sebagai terapi pendamping dan pencegahan, jahe bisa menjadi pilihan yang sangat baik, terutama bagi sahabat yang belum memiliki keluhan serius namun ingin menjaga kesehatan sejak dini. 4. Meredakan nyeri sendi dan peradangan tanpa efek samping. Banyak dari kita yang mengenal jahe sebagai penghangat tubuh. Namun lebih dari itu, jahe juga merupakan agen antiinflamasi kuat. Dalam konteks lansia, manfaat ini sangat besar, terutama untuk mengatasi nyeri sendi, rematik, atau osteoartritis. Zingeron dan shogaol dalam jahe bekerja menghambat enzim COX-2 yang menyebabkan peradangan pada sendi. Dalam sebuah penelitian yang dimuat di Arthritis Rheumatis Journal, lansia yang mengonsumsi jahe setiap hari selama 6 minggu mengalami penurunan nyeri sendi sebesar 63%, tanpa efek samping seperti yang biasa terjadi pada obat kimia. Jika sahabat sering merasakan lutut nyeri saat bangun tidur atau tangan terasa kaku saat pagi hari, mengonsumsi jahe secara teratur bisa menjadi solusi alami dan efektif. 5. Mengurangi mual karena pengobatan atau masalah pencernaan. Lansia seringkali mengalami mual, baik akibat efek samping obat yang dikonsumsi setiap hari, maupun karena gangguan pencernaan seperti MAG, lambung sensitif, atau gastritis ringan. Jahe sudah dikenal luas sebagai anti mual alami, bahkan di dunia medis.
jahe sering direkomendasikan untuk pasien kanker yang menjalani kemoterapi karena mampu mengurangi mual secara signifikan. Bagi lansia, secangkir air jahe hangat di pagi hari sangat bermanfaat untuk menenangkan lambung, mengurangi asam lambung, dan mencegah mual. Gingerol bekerja langsung pada pusat muntah di otak, serta memperbaiki pergerakan usus agar tidak terlalu lambat. 6. Menurunkan stres dan membantu tidur lebih nyenyak. Salah satu masalah yang jarang dibahas namun banyak dialami lansia adalah kesulitan tidur dan kecemasan berlebihan. Banyak yang merasa gelisah saat malam tiba, sulit memejamkan mata, atau tidur sebentar-sebentar lalu terbangun. Jahe memiliki efek sedatif ringan berkat kandungan minyak atsiri seperti linalool dan cineol. Senyawa ini menenangkan sistem saraf pusat, memperbaiki suasana hati, dan membantu tidur lebih cepat dan berkualitas. Minum air jahe hangat sebelum tidur bukan hanya tradisi, tapi juga terapi alami yang terbukti secara ilmiah membantu mengurangi stres dan memperbaiki pola tidur. Lansia yang tidur cukup cenderung memiliki imunitas lebih kuat dan mood yang lebih stabil keesokan harinya. 7. Menstimulasi nafsu makan pada lansia. Di usia lanjut, nafsu makan seringkali menurun karena faktor hormonal, gangguan penciuman, atau rasa bosan dengan makanan. Jika dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan otot, dan defisiensi gizi. Jahe terbukti merangsang produksi enzim pencernaan dan cairan lambung yang dapat membangkitkan selera makan. Rasanya yang hangat, aromanya yang tajam, serta efeknya pada sistem cerna membantu mengembalikan semangat makan. Cara praktisnya, sahabat bisa menambahkan irisan jahe ke dalam sup, sayur bening, atau membuat teh jahe dengan sedikit madu sebagai minuman pembuka sebelum makan. 8. Membantu menjaga kadar gula darah stabil. Banyak lansia yang menderita diabetes tipe 2 atau mengalami fluktuasi kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah puasa. Sebuah studi di Iranian Journal of Pharmaceutical Research menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan signifikan kadar gula darah dan HbA1c. Jahe juga membantu mengurangi resistensi insulin, memperlancar metabolisme glukosa, dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Tentunya, konsumsi jahe tetap harus disesuaikan dengan pengawasan dokter bila sahabat sedang menjalani terapi diabetes. 9. Memperbaiki fungsi pencernaan yang mulai melemah. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Enzim-enzim alami berkurang, otot-otot pencernaan melemah, dan usus besar bekerja lebih pelan. Hal ini bisa menyebabkan sembelit, perut kembung, dan begah setelah makan. Kandungan enzim zingibain dalam jahe membantu mempercepat pencernaan protein dan merangsang gerakan peristaltik usus, sehingga makanan bisa dicerna lebih efisien dan bab menjadi lebih lancar. Air jahe di pagi hari juga dapat membantu membersihkan sisa makanan dari lambung dan usus, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan bertenaga. 10. Meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Di masa lansia, daya tahan tubuh cenderung menurun, membuat sahabat lebih rentan terkena flu, batuk, atau infeksi ringan. Jahe memiliki efek imunostimulan, yaitu mampu meningkatkan respons imun tubuh terhadap serangan virus dan bakteri. Vitamin C, gingerol, dan shogaol dalam jahe bekerja secara sinergis untuk memperkuat sel darah putih, yaitu pasukan utama tubuh dalam melawan penyakit. Jahe juga membantu mempercepat pemulihan saat sedang sakit. Mengkonsumsi jahe secara rutin, terutama saat cuaca dingin atau musim hujan, sangat dianjurkan agar tubuh tetap hangat dan sistem imun tetap siaga. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mempelajari 10 manfaat luar biasa dari jahe yang mungkin belum banyak diketahui. Semua manfaat ini bukan sekadar cerita warisan nenek moyang, tapi telah dibuktikan secara ilmiah oleh banyak penelitian di dunia medis. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang cara konsumsi jahe yang aman, efektif, dan menyenangkan untuk lansia, termasuk tips praktis membuat olahan jahe di rumah dan anjuran dokter terkait dosis harian. Sampai di sini, semoga sahabat semakin yakin bahwa menjaga kesehatan itu bisa dimulai dari dapur sendiri. Jahe yang sederhana ternyata bisa menjadi teman setia tubuh lansia agar tetap sehat, bugar, dan bersemangat. Bab 4. Cara aman dan efektif mengonsumsi jahe bagi lansia. Setelah kita mengenali begitu banyak manfaat jahe yang jarang diketahui oleh lansia pada bab sebelumnya, kini pertanyaannya, bagaimana cara yang paling tepat dan aman untuk mengonsumsi jahe agar manfaatnya benar-benar dirasakan? Karena sebagaimana kita tahu, segala sesuatu yang baik tetap perlu digunakan dengan bijak, termasuk rempah sekuat jahe.
Jahe memang menyimpan potensi luar biasa, namun bila tidak dikonsumsi dengan takaran yang tepat atau dikombinasikan dengan obat tertentu tanpa pengawasan, justru bisa memberi efek samping, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Maka pada bab ini, kita akan membahas tuntas bagaimana cara mengonsumsi jahe secara aman, efektif, dan menyenangkan, khususnya untuk sahabat channel Lansia Sehat. 1. Menentukan takaran yang aman untuk lansia. Banyak penelitian menyarankan takaran aman konsumsi jahe untuk orang dewasa adalah sekitar 1,3 gram per hari dalam bentuk segar, atau sekitar 0,51 gram dalam bentuk bubuk jahe kering. Untuk lansia, terutama yang belum terbiasa, sebaiknya mulai dari dosis kecil, kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai respons tubuh. Sebagai gambaran praktis, satu ruas jahe ukuran jari kelingking, 2-3 cm, yang diseduh dengan air panas, setara dengan sekitar 2 gram jahe segar. Jika menggunakan bubuk jahe instan, cukup setengah sendok teh dalam sehari. Jahe sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 4 gram per hari, kecuali dengan pengawasan tenaga medis. Jika sahabat mengalami keluhan seperti mual ringan atau perut kembung, cukup 1 kali konsumsi dalam sehari. Namun jika ingin menjaga daya tahan tubuh, meredakan nyeri sendi, atau memperbaiki tidur, jahe bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari secara teratur. 2 waktu terbaik mengonsumsi jahe. Agar khasiat jahe terasa optimal, waktu konsumsi juga perlu diperhatikan. Pagi hari sebelum sarapan, sangat baik untuk meningkatkan metabolisme, membantu pencernaan, dan memberikan energi hangat untuk memulai aktivitas. Sore menjelang malam, cocok bagi lansia yang ingin meredakan stres atau pegal setelah beraktivitas. Malam hari sebelum tidur, baik untuk memperbaiki kualitas tidur dan meredakan kegelisahan. Namun, hindari minum jahe saat perut benar-benar kosong, terutama bagi sahabat yang memiliki lambung sensitif, karena sifat pedasnya bisa merangsang asam lambung. 3 cara menyajikan jahe yang sehat untuk lansia. Agar jahe mudah dikonsumsi dan tetap memberi rasa nikmat, berikut beberapa cara menyajikan jahe untuk lansia. A. Jahe rebus sederhana. Siapkan 2-3 cm jahe segar, kupas, dan iris tipis. Rebus dengan 250 ml air selama 5-10 menit. Tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis jika diinginkan. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi saat pagi atau malam hari, terutama ketika udara dingin atau tubuh terasa pegal. B. Wedang jahe tradisional. Campurkan jahe yang sudah digeprek, serai, kayu manis, dan gula aren. Rebus semua bahan dengan air, hingga mendidih dan aromanya keluar. Saring dan sajikan hangat. Wedang jahe bukan hanya lezat tapi juga kaya manfaat. Minuman ini cocok bagi lansia yang butuh penghangat sekaligus peningkat daya tahan tubuh. C. Jahe campur madu dan lemon. Seduh irisan jahe dalam air hangat. Tambahkan 1 sendok teh madu dan sedikit perasan lemon. Aduk dan minum dalam keadaan hangat. Minuman ini memiliki efek sinergis. Jahe untuk pencernaan, madu untuk energi, dan lemon sebagai antioksidan. D. Jahe dalam makanan. Parutan jahe bisa ditambahkan ke dalam sop ayam, tumis sayur, atau rebusan ikan. Aroma khas jahe memperkaya rasa dan menambah nilai kesehatan pada masakan. Cara ini sangat direkomendasikan untuk lansia yang tidak suka minuman hangat, tapi tetap ingin mendapat manfaat jahe. E. Bubuk jahe instan. Saat tidak sempat menyiapkan jahe segar, sahabat bisa menggunakan bubuk jahe organik. Campurkan 1/2 sendok teh bubuk jahe ke dalam segelas air hangat. Pastikan bubuk jahe yang digunakan tidak mengandung gula tambahan, pewarna, atau pengawet. 4. Kombinasi jahe dengan bahan alami lain yang aman untuk lansia. Agar tidak bosan, jahe bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain yang justru memperkuat manfaatnya. Berikut beberapa kombinasi yang cocok untuk tubuh lansia. A. Jahe madu. Membantu meredakan batuk dan nyeri tenggorokan. Meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki kualitas tidur. B. Jahe serai. Mengatasi masuk angin dan melancarkan pernapasan. Efektif untuk lansia yang sering merasa perut tidak nyaman setelah makan. C. Jahe kunyit. Kombinasi antiinflamasi yang kuat. Cocok untuk lansia yang mengalami nyeri sendi atau rematik. D. Jahe kayu manis. Menurunkan kadar gula darah dan memperlancar peredaran darah. Memberikan rasa manis alami dan aroma yang menenangkan. Kombinasi ini sebaiknya disiapkan dalam bentuk rebusan atau infus air hangat, agar mudah dikonsumsi dan tidak menyebabkan iritasi lambung. 5 hal yang perlu diwaspadai. Interaksi dan efek samping.
Meskipun jahe alami, bukan berarti sepenuhnya tanpa efek. Ada beberapa kondisi yang membuat konsumsi jahe harus lebih hati-hati, terutama bagi sahabat lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan rutin. A. Obat pengencer darah. Jika sahabat sedang minum warfarin, aspirin, atau clopidogrel, maka konsumsi jahe perlu dibatasi karena jahe juga bersifat antikoagulan. Kombinasi keduanya bisa meningkatkan risiko memar atau pendarahan. B. Obat diabetes. Karena jahe bisa menurunkan kadar gula darah, jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes, bisa terjadi hipoglikemia, gula darah terlalu rendah. C. Obat tekanan darah. Jahe juga bisa sedikit menurunkan tekanan darah. Bila sahabat sedang mengonsumsi antihipertensi, konsultasikan dengan dokter agar tidak terjadi penurunan tekanan darah yang berlebihan. D. Lambung sensitif. Bagi sahabat yang punya riwayat makronis atau GERD, sebaiknya konsumsi jahe dalam takaran kecil terlebih dahulu. Hindari mengonsumsi jahe dalam kondisi perut kosong. 6 saran dari dokter untuk lansia. Banyak dokter herbal dan spesialis geriatri mendukung penggunaan jahe sebagai terapi pendamping untuk lansia dengan catatan. Harus dalam bentuk alami, bukan olahan jahe instan dengan banyak gula. Disesuaikan dengan kondisi tubuh dan riwayat kesehatan masing-masing. Tidak menggantikan pengobatan utama, tapi bisa menjadi pendamping yang memperkuat terapi. Dikonsumsi secara rutin, namun tidak berlebihan. Dalam konsultasi medis, dokter biasanya menganjurkan pemantauan gejala setelah konsumsi jahe selama 7-14 hari. Jika terasa lebih baik, bisa dilanjutkan. Namun jika muncul gejala tidak nyaman, lambung perih, jantung berdebar, maka konsumsi dihentikan. 7. Tips agar konsumsi jahe menjadi kebiasaan sehat. Bagi banyak lansia, membentuk kebiasaan baru tidak mudah. Berikut beberapa tips agar konsumsi jahe menjadi bagian dari rutinitas harian sahabat. Jadikan waktu konsumsi jahe sebagai momen santai, misalnya sore hari sambil duduk di teras. Sediakan stok jahe segar di rumah, cuci bersih, lalu simpan dalam kulkas dalam plastik kertas agar tahan lebih lama. Ajak pasangan atau keluarga untuk ikut minum jahe agar terasa lebih menyenangkan. Gunakan cangkir kesukaan atau sajian yang menarik agar meningkatkan selera. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami cara konsumsi jahe yang aman dan efektif, kini saatnya kita menengok dunia nyata apa kata para lansia yang sudah mencoba dan rutin mengonsumsi jahe. Di bab berikutnya, kita akan menyimak kisah nyata dan testimoni lansia dari berbagai daerah yang telah merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah rutin mengonsumsi jahe. Ada yang merasa nyeri sendinya hilang, tidurnya lebih nyenyak, hingga yang merasa pikirannya jadi lebih segar dan tidak mudah lupa. Semoga dari kisah-kisah tersebut, sahabat bisa mendapatkan semangat baru untuk mencoba dan menjaga kesehatan dengan cara yang alami, sederhana, tapi terbukti bermanfaat. Sampai bertemu di bab terakhir yang penuh inspirasi. Bab 5. Testimoni lansia yang telah merasakan khasiat jahe. Sahabat channel Lansia Sehat yang terkasih, setelah kita memahami kandungan ilmiah jahe, mengulas 10 manfaat luar biasa yang sering luput dari perhatian, dan mempelajari cara aman mengonsumsinya di usia lanjut, kini tibalah saatnya kita menyimak bagian yang paling menginspirasi dari perjalanan kita kali ini, yaitu testimoni nyata para lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat jahe dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena tidak ada yang lebih meyakinkan dibanding cerita langsung dari mereka yang pernah merasakan, mencoba, dan menikmati hasilnya. Cerita ini bukan sekadar anekdot, tapi cermin dari pengalaman nyata yang bisa dijadikan pelajaran dan semangat bagi sahabat semua untuk lebih percaya bahwa solusi sehat bisa dimulai dari rumah sendiri, dari dapur sendiri, dan dari kebiasaan kecil yang konsisten seperti minum air jahe setiap hari. 1. Pak Warto, 72 tahun, Sleman. Sendi tidak lagi ngilu seperti dulu. Pak Warto adalah pensiunan guru SD dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di usia 72 tahun, ia sempat mengalami nyeri lutut yang cukup mengganggu. Tiap bangun pagi, lutut terasa ngilu dan kaku. Untuk berjalan dari kamar ke dapur saja, butuh bantuan tongkat. Saya sudah coba beberapa salep dan minum obat dari puskesmas. Ada efeknya, tapi tidak tahan lama, ujarnya. Anak saya yang kerja di Jakarta kasih tahu coba jahe. Saya dulu minum cuma kalau masuk angin, tapi katanya bagus juga buat nyeri sendi. Akhirnya Pak Warto mencoba minum rebusan jahe dan sereh setiap pagi. Ia potong 1 ruas jahe, geprek, campur dengan sereh, lalu direbus sekitar 10 menit. Ia lakukan itu setiap hari selama 2 bulan. Hasilnya, ia sendiri mengaku terkejut. Saya kok merasa lutut jadi ringan.
Sekarang jalan bisa lebih leluasa. Saya ke masjid nggak perlu tongkat lagi. Alhamdulillah, ujarnya sambil tersenyum. Dokter puskesmas pun menyarankan untuk tetap lanjut konsumsi jahe selama tidak berlebihan. 2. Ibu Rusmiati, 68 tahun, Depok. Vertigo tidak lagi menyerang. Ibu Rusmiati adalah seorang janda pensiunan PNS. Beliau sering mengeluhkan kepala terasa berputar terutama saat bangun tidur atau saat menunduk lalu berdiri. Diagnosis dokter, vertigo ringan karena gangguan sirkulasi. Ada obat dari dokter, tapi bikin saya mengantuk terus, katanya. Anak saya usul coba minum jahe sebelum tidur. Ia pun mencoba minum wedang jahe campur madu setiap malam. Setelah 3 minggu, ia mulai merasakan perubahan. Kepala nggak mudah pening. Saya lebih seimbang. Dan yang paling saya suka, tidur saya jadi lebih nyenyak. Menurut dokter langganan beliau, efek jahe membantu menenangkan sistem vestibular dan juga memperlancar peredaran darah ke otak. Dengan begitu, serangan vertigo lebih jarang terjadi. 3. Pak Eman, 75 tahun, Garut. Nafsu makan kembali, berat badan naik. Dulu, Pak Eman kehilangan nafsu makan setelah menjalani perawatan karena infeksi saluran pernapasan. Tubuhnya lemas, berat badan turun drastis, dan wajahnya terlihat pucat. Saya nggak berselera makan. Dikasih bubur pun cuma 2 sendok, ujar Pak Eman. Lalu istrinya mencoba membuat teh jahe campur lemon dan madu, diminum sebelum sarapan. Luar biasa, setelah sekitar seminggu, Pak Eman mulai merasa lapar saat pagi. Ia mulai makan lebih banyak, dan bahkan minta dibuatkan nasi goreng. Saya juga merasa badan lebih enak, nggak dinginan terus, katanya. Kini berat badannya sudah kembali normal, dan dokter menyatakan tekanan darah dan gula darahnya juga dalam batas aman. 4. Ibu Yati, 66 tahun, Medan. Batuk kronis membaik, tidur nyenyak. Selama hampir 2 tahun, Ibu Yati mengalami batuk kering yang tidak sembuh-sembuh. Kalau malam, batuk terus. Sampai nggak bisa tidur, ujarnya. Meski sudah berobat ke berbagai dokter, hasilnya belum memuaskan. Sampai suatu hari, cucunya yang kuliah di farmasi membawakan serbuk jahe asli dan menyarankan untuk diseduh sebelum tidur. Setelah 2 minggu rutin, batuknya berkurang drastis. Kini, Ibu Yati bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa gangguan batuk. Jahe benar-benar menyelamatkan saya. Rasanya nyaman di tenggorokan, dan tubuh terasa lebih ringan, tuturnya. 5. Pak Karno, 69 tahun, Surabaya. Gula darah lebih stabil. Pak Karno adalah penderita diabetes tipe 2 sejak usia 60 tahun. Ia sudah minum obat dari dokter secara rutin, namun tetap saja kadar gulanya sering naik turun. Anak saya baca dari internet, katanya jahe bisa bantu stabilkan gula, cerita Pak Karno. Ia lalu mencoba mengkonsumsi jahe rebus 2 kali sehari, pagi dan malam, tanpa gula tambahan. Setelah 6 minggu, hasil tes gula darah puasa menurun dari 160 menjadi 120 mg/dl. Bahkan HbA1c-nya pun mulai membaik. Saya tetap minum obat dokter, tapi sekarang jadi lebih tenang. Badan saya juga lebih bertenaga, katanya. Ia tetap mengontrol konsumsi jahe dan berkonsultasi dengan dokter setiap bulan. 6. Ibu Sri, 70 tahun, Banyuwangi. Perut tidak lagi kembung. Ibu Sri sudah lama bermasalah dengan pencernaan. Ia mudah kembung, sering bersendawa, dan merasa begah setelah makan. Semua makanan terasa penuh di perut. Kemudian, ia rutin minum air jahe hangat sebelum makan. Tidak banyak, hanya secangkir kecil. Ternyata ini membantu proses pencernaannya. Saya merasa lebih nyaman. Bab jadi lancar. Tidak ada kembung atau begah lagi, katanya. 7. Testimoni dari klinik geriatri di Semarang. Sebuah klinik khusus lansia di Semarang melaporkan bahwa dari 100 pasien lansia yang rutin diberikan infus herbal atau minuman jahe, sebanyak 85% mengaku merasa lebih segar, tidak mudah masuk angin, dan lebih kuat berjalan dibanding sebelumnya. Beberapa pasien bahkan menunjukkan penurunan keluhan rematik dan membaiknya pola tidur. Dokter pengawas di klinik tersebut menyatakan bahwa jahe memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari pengobatan pendamping pada lansia, khususnya yang tidak bisa lagi mengonsumsi obat kimia dalam dosis tinggi. Penguatan dari dokter ahli gizi dan geriatri. Dr. Ratna Widyasari, SPGK, seorang dokter spesialis gizi klinik, mengatakan, konsumsi jahe secara rutin, dalam takaran yang sesuai, dapat memperkuat sistem imun, memperbaiki metabolisme,
serta menjaga keseimbangan tubuh lansia. Ini sangat bermanfaat, apalagi karena jahe juga mudah diperoleh dan bisa disiapkan di rumah. Sementara itu, Dr. Agung Wirawan, SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang juga menangani pasien lansia, menjelaskan, jahe tidak bersifat menyembuhkan penyakit berat, tapi sangat kuat dalam mendukung pemulihan dan menjaga tubuh lansia dari perburukan gejala. Kesimpulan dari testimoni lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai testimoni yang telah kita dengar, bisa kita simpulkan bahwa jahe benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para lansia, baik untuk sendi, pernapasan, pencernaan, gula darah, hingga kualitas tidur. Apa yang dibagikan para lansia di atas adalah bukti bahwa jahe bukan hanya warisan tradisional, tetapi juga bentuk kasih sayang pada tubuh sendiri, agar di usia yang sudah tidak muda lagi, kita tetap bisa hidup mandiri, bahagia, dan bugar. Ajakan untuk mencoba dan menjaga konsistensi. Jika sahabat belum pernah mencoba jahe, mulailah dengan perlahan. Misalnya dengan 1 cangkir air jahe hangat di pagi hari. Rasakan manfaatnya dari hari ke hari. Bila terasa lebih baik, lanjutkan. Bila tidak cocok, bisa dikurangi atau konsultasikan dengan dokter. Yang paling penting bukan seberapa banyak yang dikonsumsi, tapi seberapa rutin dan konsisten kita melakukannya. Sampai di sini, kita telah belajar dari pengalaman sesama lansia yang berhasil merasakan manfaat jahe dalam kehidupan mereka. Semoga kisah-kisah ini memberi semangat dan keyakinan bagi sahabat channel Lansia Sehat untuk memulai langkah sederhana menjaga kesehatan. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan, memberi motivasi tambahan untuk tetap menjaga gaya hidup sehat, dan tentunya memperkuat semangat untuk terus merawat tubuh dengan cinta dan pengetahuan. Penutup. Jahe, teman sejati kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai dan banggakan, sampailah kita di ujung perjalanan dalam mengenal lebih dekat jahe bukan sekadar rempah tradisional, tapi juga sahabat alami tubuh lansia dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan di usia senja. Dalam beberapa bab terakhir, kita telah menelusuri perjalanan luar biasa dari jahe mulai dari kandungan ilmiahnya, manfaat-manfaat tersembunyi yang jarang diketahui, cara konsumsinya yang aman dan menyenangkan, hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah membuktikan khasiatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah melihat bagaimana jahe melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung, meredakan vertigo dan meningkatkan keseimbangan tubuh, membantu menurunkan risiko pembekuan darah, meringankan nyeri sendi dan peradangan, meredakan mual serta memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres, menstimulasi nafsu makan yang menurun, menstabilkan kadar gula darah, membantu pencernaan yang melambat karena usia, meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Semua ini telah kita pelajari bersama bukan hanya dari sisi tradisi, tetapi juga melalui sudut pandang ilmu kedokteran yang terpercaya. Kita juga telah menyimak berbagai kisah inspiratif dari para lansia di berbagai daerah yang telah merasakan langsung manfaat jahe setelah menjadikannya bagian dari rutinitas harian mereka. Sahabat yang baik, kami percaya bahwa di usia yang sudah matang, justru merupakan saat yang paling tepat untuk mulai lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh. Karena setiap makanan, minuman, dan kebiasaan kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi penentu kualitas hidup esok hari. Dan kabar baiknya, sahabat tidak perlu mencari jauh-jauh atau mahal-mahal. Solusinya sudah ada di sekitar kita. Jahe adalah salah satu contoh nyata bagaimana Allah menyediakan jawaban yang sederhana namun sangat berkhasiat jika kita bersedia membuka hati dan pengetahuan untuk mencobanya. Namun tentu, perlu diingat bahwa jahe bukanlah pengganti pengobatan medis. Jahe adalah pendamping yang kuat, pencegah yang bijak, dan penolong alami yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan harian. Konsumsi jahe tidak bisa menggantikan resep dokter, tetapi bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bila dilakukan dengan takaran dan cara yang tepat. Kami ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat semua untuk berani mencoba, berani menjaga, dan berani berubah. Mulailah dari hal-hal kecil, 1 cangkir air jahe hangat di pagi hari, sepotong jahe dalam masakan, atau mengajarkan anak cucu cara membuat wedang jahe khas keluarga. Jadikan momen minum jahe sebagai momen perhatian dan kasih sayang pada diri sendiri. Karena tubuh ini telah melayani kita puluhan tahun lamanya, saatnya kita rawat dengan lebih lembut dan penuh cinta. Dan terakhir, kami ingin menyampaikan doa tulus untuk semua sahabat channel Lansia Sehat yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, dan keberkahan dalam setiap tarikan napas Bapak dan Ibu semua.
Semoga tubuh senantiasa bugar, hati tetap tenang, pikiran jernih, dan semangat hidup terus menyala hingga akhir hayat. Bagi sahabat yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan kepada teman-teman sesama lansia, dan berlangganan channel Lansia Sehat agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya yang membahas kesehatan dengan gaya bahasa yang ringan, penuh empati, dan berdasarkan panduan dokter. Silakan juga tinggalkan komentar di bawah. Apakah sahabat sudah pernah mengonsumsi jahe secara rutin? Apa manfaat yang paling terasa bagi tubuh sahabat? Dari kota mana sahabat menonton video ini dan usia berapa saat ini? Komentar dari sahabat sangat kami nantikan dan menjadi penyemangat untuk kami terus berkarya memberikan informasi kesehatan yang bermakna. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan panjang mengenal jahe dan manfaatnya untuk lansia. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kesehatan untuk bapak dan ibu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetaplah menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan semangat di usia indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami. Channel Lansia Sehat sahabat setia di usia senja.